Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya ke materi ya. Hari ini kita akan membahas tentang aturan hukum perdagangan internasional menurut WTO gitu. Nah, jadi teman-teman, eh, WTO itu dibuat itu nggak ngujuk-ngujuk dibuat langsung, kita buat organisasi yuk, nggak, tapi ada tujuannya dan ada juga aturan-aturannya gitu. Nah, secara sejarahnya ya, kalau dari sejarahnya, awalnya konferensi awalnya itu adalah Bretton Woods. Ini di Hampshire, New Hampshire, USA. Nah, tahun 1944 gitu. Nah, di di Bretton Woods ini dibentuklah hasilnya itu ya. Ada kalau nggak salah ada 44 negara yang jadi delegasi. Nah, awalnya tujuannya itu adalah untuk memulihkan kondisi perekonomian negara setelah Perang Dunia Satu. Perang Dunia Dua. Nah, jadi kan waktu Perang Dunia itu kan banyak sekali negara-negara yang ekonominya hancur gara-gara perang. Nah, karena itu dibuatlah negara-negara itu berinisiatif mengadakan konferensi untuk membuat organisasi internasional yang tujuannya memperbaiki ekonomi dunia lah, sederhananya. Nah, dari Bretton Woods itu dihasilkanlah dua organisasi penting. Kalau teman-teman pernah dengar IMF, International Monetary Fund, dan World Bank. Tuh, IMF itu lembaga istilahnya ya sederhananya BPR-nya kelas BPR-nya dunia lah, Bank Perkreditan Rakyat. Jadi IMF itu yang menyediakan pinjaman lah untuk negara-negara. Sementara kalau World Bank itu pengawas kebijakan moneter internasional. Nah, tapi negara-negara nih, 44 perwakilan negara ini juga berpikir nih, kayaknya kita perlu deh membuat sebuah organisasi yang ngurusin perdagangan gitu. Nah, jadi waktu itu dibuat ITO tuh, International Trade Organization. Nah, tapi ITO ini eh karena waktu itu ya perspektif para pemerintah negara itu belum menuju liberalisasi dan lain-lain, ITO ini dibubarkan, nggak ketemu ujungnya. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1947 dibuatlah General Agreement on Tariff and Trade gitu. Karena di Bretton Woods ini ITO tuh gagal. Nah, jadi tahun 47 dibuatlah GATT gitu. Nah, inilah yang kita kenal sebagai sekarang jadi WTO. Nah, jadi GATT itu banyak nih. Mereka melakukan perundingan berkali-kali tuh. Yang pertama tahun 47 ya di Jenewa. Itu membahas tarif. Nah, pokoknya perundingan GATT di awal-awal, mulai dari di Jenewa, Turquoise Round, di Jenewa lagi, dan di Dillon Round, itu fokusnya masih membahas tentang tarif. Membahas tentang tarif itu maksudnya apa? Jadi tentang pembebasan tarif, penurunan tarif gitu. Belum fokusnya tuh belum ke aspek-aspek lain dalam perdagangan. Nah, baru di tahun 1960 ya, Kennedy Round ini kalau teman-teman bisa lihat nih di Kennedy Round baru tuh mulai ada gagasan tentang selain tentang penurunan tarif tapi tentang anti dumping juga, anti dumping agreement. Nah, lalu di putaran Tokyo GATT ini masih tuh pembahasannya, pengurangan tarif secara progresif gitu. Hasil dari Tokyo Round ini apa? Hasil dari Tokyo Round itu ada sepertiga pemotongan bea impor terhadap 9 negara industri utama. Jadi dulu tarif itu tuh masih gede banget. Nah, setelah Tokyo Round ini udah banyak yang dikurangi. Hasilnya tarif impor global itu menurun jadi 4,7% lah, kalau nggak salah. Nah, selanjutnya eh di Uruguay Round, nah ini putaran terakhir sebelum GATT ya. Jadi di Uruguay Round itu menghasilkan perjanjian yang namanya Marrakesh Agreement. Nah, Marrakesh Agreement inilah yang menjadi tonggak untuk pembentukan WTO. Tuh. Jadi, WTO itu awalnya namanya GATT.
Tuh, GATT. Lalu setelah ada perundingan banyak, baru tuh berubah jadi WTO. WTO ini nanti akan membuat banyak agreement juga yang nanti akan kita bahas. Nah, konferensi Bretton Woods ini, konferensi Bretton Woods ini awalnya dilaksanakan dengan dua tujuan utama. Yang pertama itu mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan internasional. Jadi dulu itu kan negara-negara masih proteksionisme banget nih teman-teman. Pokoknya masih karena tadi ya, kalau teman-teman ingat paham merkantilisme, di mana negara yang paling kaya, negara yang emasnya paling banyak itu yang paling kuat. Nah, makanya dulu negara-negara itu masih sangat proteksionisme tuh. Nah, jadi inilah tapi proteksionisme ini kan ternyata tidak bertahan lama gitu loh teman-teman. Banyak negara yang akhirnya sadar kalau mereka tuh nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya, negara-negara di Eropa itu nggak bisa numbuhin rempah-rempah, ya kan? Makanya mereka menjajah ke Indonesia itu dulu tuh. Nah, jadi dari situlah yang pertama tujuan utama Bretton Woods ini adalah mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan internasional. Biar apa? Biar arus perdagangannya itu lancar gitu. Lalu yang kedua, menciptakan kerangka ekonomi global untuk meminimalisasi konflik ekonomi yang terjadi di antara negara-negara. Gitu. Yang salah satunya itu mencegah Perang Dunia II. Nah, jadi ini kan tahun 1944 tuh. Itu masih PD1. PD2 itu mulai tahun berapa, teman-teman? Ada yang ingat nggak pelajaran sejarah? Perang Dunia II tuh nggak selama PD1, teman-teman. Cuma 3 tahun deh kalau nggak salah. Tahun berapa mulainya? PD2? 1939, Bu. 39 ya, Bu. 1939. Oke. Nah, jadi eh karena ini nih dari belajar dari Perang Dunia Satu ya. Karena Perang Dunia Satu itu kan meluluhlantakkan ekonomi. Kalau teman-teman pernah baca, dulu itu sampai Amerika itu karena krisis tadi, karena Amerika atau Eropa ya, pokoknya karena krisis karena Perang Dunia tadi mereka butuh sampai nggak punya pasokan besi untuk senjatanya. Jadi mereka tuh ambil dari warga-warga Amerika atau Jerman gitu lah. Dari pagar-pagar rumah warga, pokoknya dari barang-barangnya warga. Nah, ini kejadian seperti ini nih membuat ke peristiwa traumatis lah gitu. Jadi makanya negara-negara itu kalau bisa, udahlah kita rukun-rukun aja. Nanti kalau kita perang, ekonomi kita hancur. Tuh. Sekarang kan bisa teman-teman lihat kan, negara yang terus berperang itu memang ekonominya kan nggak stabil. Gitu. Contohnya kayak Israel dan Palestina, terus Ukraina, Rusia, lalu Irak, Iran zaman dulu itu negara-negara yang terus berperang itu memang ekonominya nggak stabil. Kenapa? Karena pertama APBN negara pasti dianggarkan untuk pertahanan, ya kan? Untuk pertahanan, beli senjata segala macam, dan bukan untuk pembangunan ekonomi. Sementara kalau mau perekonomian maju itu kan harus distimulus industrinya. Dan yang kedua, negara yang terus perang itu negara yang secara politik tidak stabil dan otomatis investor nggak mau kan. Itu makanya karena trauma dari perang dunia sebelumnya itu makanya negara-negara mulai tuh ya udahlah kita buat konferensi yang mengatur yang meminimalisir konflik ekonomi biar kita nggak berantem lagi gitu. Itu tujuan Bretton Woods. Nah, lalu kalau GATT dan WTO itu tujuan utamanya yang pertama meningkatkan taraf hidup umat manusia. Ini sama kaitannya dengan ini tadi. Karena habis perang, setelah perang itu negara-negara itu sangat-sangat kacau kondisi perekonomiannya. Kalau Perang Dunia Satu sih Indonesia nggak kerasa ya, karena Indonesia masih dijajah Belanda. Jadi nggak kerasa impact
perangnya karena kita juga susah gitu dijajah kan. Nah, tapi kalau negara-negara lain yang memang terlibat dalam perang itu, wah itu sangat-sangat mereka sangat-sangat mengalami kemunduran. Pertama negaranya hancur kan karena perang gitu. Nah, makanya tujuan utama GATT-WTO itu adalah meningkatkan taraf hidup manusia. Tuh. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan kesempatan kerja. Yang tadi karena perdagangan yang baik akan menstimulasi ekonomi, dan eh, pertumbuhan ekonomi akan memberikan kesempatan dan lapangan kerja baru. Lalu selanjutnya meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia. Ini sama kayak tujuan HPI ya. Intinya GTT, WTO itu dan yang terakhir meningkatkan produksi dan tukar menukar barang. Nah, eh coba yang selanjutnya adalah fungsi WTO. Nah, yang pertama ini kan perjanjian perdagangan WTO. Jadi, fungsi utama WTO itu ya perjanjian perdagangannya gitu. WTO itu kan buat perjanjian tuh. SPS, Sanitary and Phytosanitary Measures, TBT, Technical Barrier to Trade, lalu aircraft. Pokoknya WTO itu membuat banyak perjanjian. Nah, perjanjian ini fungsinya untuk apa? Untuk beregulasi, untuk melancarkan dan meliberalisasi arus perdagangan dunia. Nah, itu pertama, fungsi WTO pertama sebagai fungsi WTO pertama yaitu perjanjian perdagangannya itu. Lalu yang selanjutnya adalah forum untuk negosiasi perdagangan. Coba, ada yang bisa bantu jelasin maksudnya forum untuk negosiasi perdagangan itu apa? Silakan. Saya Bu, Boleh, silakan. Siapa nih? Fikri Bu. Oke, Fikri. Hmm, Kalau menurut saya forum negosiasi perdagangan itu di mana perwakilan negara mereka tuh membahas untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian mengenai aturan, tarif, dan hambatan yang mengatur pertukaran barang dan jasa di antara negara mereka. oke. Terima kasih Fikri. Ada lagi teman-teman? Izin menambahkan, Bu, Ya, silakan Ayu. kalau forum untuk negosiasi perdagangan itu simpelnya itu negara-negara eh, duduk sama-sama untuk berunding atau berdiskusi mengenai kesepakatan dagang, Bu. Oke, terima kasih Ayu. Nah, jadi teman-teman, maksudnya ini forum untuk negosiasi perdagangan itu apa? Jadi, sebelum perjanjian perdagangan ini dibuat, ada negosiasinya dulu nih. Misalnya ya, kayak penurunan tarif. Oh, mau berapa nih? Apakah mau diturunkan semua? Apakah mau diturunkan per benua atau apa gitu? Nah, mekanismenya WTO di sini WTO tuh berfungsi untuk menyediakan forumnya. Jadi kalau teman-teman lihat di Google WTO itu ada di Jenewa ya, Sekjen WTO itu ada di Jenewa kantornya. Nah, nanti ketika mau ada agreement apa, nah WTO itu akan membuka forum untuk anggota-anggotanya berkumpul di sana, melakukan negosiasi. Karena apa? Karena perjanjian itu kan harus dinegosiasikan isinya. Karena kalau untuk case international trade itu nggak bisa pakai sistem kontrak baku gitu. Nggak bisa pakai sistem take it or leave it. Kenapa? Karena negara-negara ini berbeda case-nya dengan kita dan bank ya. Karena kan posisinya sebenarnya sebenarnya kita dan bank itu sebenarnya posisinya kita lebih lemah daripada bank. Makanya bank bisa nge-push kita pakai kontrak standar dan itu untuk efisiensi bisnis juga. Nah, tapi kalau case forum internasional, negara-negara itu punya political power yang sama. Ya, meskipun nanti di prakteknya ada negara yang lebih
kuat dan menindas negara lainnya, secara akademis, secara teoritis dan secara normanya, setiap negara itu punya kedaulatannya sendiri dan punya political power yang sama. Karena itu, setiap mau membuat perjanjian perdagangan, itu WTO harus menyediakan forum tuh. Forum untuk negara-negara itu, delegasi-delegasinya itu berkomunikasi, melakukan diskusi, istilahnya merundingkan isinya lah. Kalau memang tentang pembebasan tarif mau dibebaskan berapa, kalau misalnya tentang kebijakan transit itu mau transitnya itu mau diatur bagaimana gitu. Nah, yang selanjutnya adalah penanganan sengketa perdagangan. Nah, penanganan sengketa perdagangan ini maksudnya apa? Jadi, ketika negara-negara anggota WTO itu ada bersengketa, misalnya nih, eh, dulu Indonesia dan Korea itu pernah sengketa karena eh Korea deh, kalau nggak salah Korea itu naruh daging impor Indonesia di rak khusus yang jauh lah gitu. Nah, ini kan melanggar prinsip NT, National Treatment gitu. Nah, jadi sengketa tuh. Nah, di sini WTO itu berperan menjadi arbiternya, penengahnya. Kalau dalam tahapan WTO itu masih mediasi, konsiliasi gitu. Nah, melalui apa? Melalui forum yang namanya Dispute Settlement Body. Jadi, negara-negara itu, dua negara yang bersengketa itu dipanggil tuh ke DSB untuk merundingkan sengketanya. Nah, disinilah WTO itu berfungsi sebagai penanganan sengketa perdagangan. Nah, lalu selanjutnya pemantauan kebijakan perdagangan internasional. Silakan, ada yang bisa bantu jelasin Ya, pemantauan Bu. kebijakan? Ya? Jadi Bu, fungsinya WTO itu maksudnya kan udah ada kebijakan atau aturan perdagangan internasional yang dibuat oleh Mm-mm. WTO. Jadi WTO ini memantau setiap negara ini dari kebijakan tarifnya, kuota impor atau ekspornya itu berjalan sesuai dengan peraturan apa enggak, Bu? Supaya Oke. Mhm. memastikan nggak ada diskriminasi gitu, Bu, tentang kuota impor dan ekspor. Oke, terima kasih Maulida. Ada lagi teman-teman yang mau bantu jelasin pemantauan kebijakan perdagangan internasional ini maksudnya apa sih gitu? Izin menambahkan, Bu. Silakan. Jadi WTO ini rutin melakukan pengawasan supaya memastikan Bu negara-negara atau anggota-anggota WTO itu ngikuti perjanjian atau ngikuti peraturan dari WTO enggak, mereka curang atau enggak gitu Bu. Jadi WTO ini juga melakukan pengawasan untuk negara-negara anggotanya. Mm-mm. 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 Oke, terima kasih Ayu. Nah, jadi teman-teman, maksudnya itu apa? Maksudnya pengawasan pemantauan kebijakan perdagangan internasional adalah jadi WTO ini udah buat perjanjian nih. Nah, nanti WTO itu akan ada sebenarnya WTO itu nggak sayang kelemahan WTO itu mereka nggak punya badan untuk penegak hukumnya gitu loh teman-teman. Jadi WTO itu cuma bisa memantau nih apakah perjanjian itu diselesaikan, apakah perjanjian itu dilaksanakan dengan baik atau enggak gitu. Apakah ada member baru yang mau tanda tangan gitu aja sebenarnya memantau apakah negara-negara itu melaksanakan kebijakannya aja. Tapi sayangnya WTO itu nggak punya nih, nggak punya mekanisme untuk kalau misalnya nih ya, Amerika nggak nurut untuk menghukum Amerika. Itu sayangnya. Kekurangan WTO itu di sini. Jadi mereka beneran cuma WTO tuh hanya monitoring aja gitu. Dan rata-rata ya teman-teman, rata-rata organisasi internasional itu begini memang. Mereka cuma bisa melihat gitu, melihat dan memantau tanpa adanya eh, power, legal power untuk menghentikan kalau memang ada pelanggaran. Kalau misalnya teman-teman ngikutin kan eh, PBB untuk misalnya kayak kasus Palestina dan Israel ini kan PBB itu sebenarnya nggak punya power untuk menghentikan gitu. Mereka cuma bisa mengasih kayak seruan atau memberikan peringatan gitu aja. Tapi nggak bisa
organisasi internasional tuh nggak bisa untuk misalnya menghukum suatu negara karena perang gitu. Karena itu kedaulatan negaranya masing-masing. Bisa, nah kalau misalnya ada yang menggugatnya ke ICC gitu, International Crime of International Court of Crime. Dan itu skemanya panjang. Kalau teman-teman suka, mungkin yang cowok suka film-film perang, itu teman-teman bisa nonton di YouTube The Trial of Nuremberg. Nuremberg. Nah, itu tentang Nazi, Nazi dulu. Nah, lalu selanjutnya WTO itu juga berfungsi memberikan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang. Jadi maksudnya ini gimana teman-teman? Jadi ini termasuk dalam skema Special and Differentiated Treatment-nya WTO. Nah, itu jadi kan nggak semua negara nih punya kapabilitas yang sama. Misalnya kayak tentang kemarin WTO itu dulu ada buat perjanjian transit. Nah, nggak semua negara itu bisa, itu punya resource untuk menerapkannya. Atau SPS deh, Sanitary and Phytosanitary Measures yang paling sering dibahas. Nah, untuk menerapkan perjanjian SPS ini, otomatis sebuah negara tuh perlu resource yang pertama, orang yang paham hukumnya untuk menerapkannya. Yang kedua, orang yang paham teknisnya, teknis tentang regulasi sanitary and phytosanitary measures. Itu tuh diimplementasikannya gimana? Misalnya di pertanian itu harus buatnya syarat-syaratnya gimana gitu. Ketiga, dana, resource-nya. Nah, disinilah WTO itu berperan untuk memberikan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang. Jadi misalnya tadi SPS itu SPS measures, misalnya negara biasanya ya yang minta technical assistance itu negara-negara di Afrika ya. Kayak misalnya Kenya. Kenya mau menerapkan mau tanda tangan SPS measures dan menerapkan pasal-pasalnya ke dalam hukum nasional Kenya. Tapi Kenya nggak punya resource-nya. Nah, maka WTO akan memberikan bantuan teknis berupa apa? Misalnya staf ahli, expert, legal expert atau staf-staf ahli untuk dikirim ke Kenya selama 5 tahun untuk melatih legislator-legislator Kenya gitu. Melatih misalnya kalau di kita kan DPR nih. Nah, kalau di DPR-nya Kenya lah, legislatornya Kenya dilatih nih. Oh, gini loh buat perjanjian internasional itu gini loh nggak ratifikasinya. Lalu misalnya butuh Kenya tuh butuh lembaga khusus untuk inspeksi agrikultur misalnya. Oh, gini loh lembaganya harus gini gini gini. Nah, itu maksudnya bantuan teknis dan pelatihan. Nah, kalau Indonesia, saya kemarin udah ceritakan ya, Indonesia itu pernah memberikan pelatihan di custom digitalization, jadi digitalisasi kepabeanan untuk negara Kamboja dan Laos kalau nggak salah. Keren kan? Keren juga loh Indonesia ini. Mengasih pelatihan ke sana. Lalu selanjutnya kerjasama dengan organisasi internasional lainnya ya. Ini seperti organisasi internasional pada umumnya, WTO itu juga melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Misalnya kayak waktu COVID kemarin, kalau teman-teman ingat, WTO kerjasama dengan WHO tuh. Untuk apa? Untuk melakukan restriksi pembatasan impor barang-barang dari Cina, ya kan? Kalau teman-teman ingat waktu COVID kemarin, buah-buah, lalu pokoknya segala yang dari Cina itu nggak boleh masuk, nggak boleh keluar dari Cina. Nah ini sebenarnya kalau secara normatifnya ya, ini kan melanggar nih, melanggar prinsip pembatasan kuantitatif. Tapi karena ini tujuannya untuk safeguard keamanan nasional dan internasional, maka WTO kerjasama tuh dengan WHO untuk melakukan penyelidikan nih. Oh, benar nggak sih kalau barang-barang impor di Cina ini mengandung potensi membawa virus COVID? Oh, benar nggak sih kalau kita membiarkan ekspor impor dari Cina ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka akan meningkatkan penyebaran COVID dan lain-lain gitu. Itu case-nya kalau WHO. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum saya lanjut ke prinsip.
Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, jadi eh dalam WTO itu ada prinsip-prinsipnya, teman-teman. Nah, coba ada yang bisa jelasin MFN itu apa? Prinsip Most Favored Nation yang pertama nih. Apa? Saya, Bu. Silakan Fikri. Jadi prinsip MFN ini, prinsip Most Favored Nation itu adalah prinsip yang dimana memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota WTO. Jadi tidak ada diskriminasi. Contohnya misalnya kayak Indonesia nih, Indonesia memberikan penurunan tarif ke Korea. Nah, Mm-mm. Indonesia juga perlu menurunkan tarif ke negara-negara anggota WTO supaya tidak adanya diskriminasi gitu, Bu. Memberikan perlakuan yang sama lah. Oke, benar. Makasih Fikri. Jawaban Fikri benar ya. Jadi MFN itu apa? Jadi MFN itu ada di pasal 1 GATT itu, teman-teman. Jadi kalau berdasarkan prinsip MFN ini, suatu kebijakan perdagangan itu harus dilakukan dengan dasar non-diskriminatif. Maksudnya apa? Jadi satu kebijakan itu harus diberlakukan sama ke semua negara lainnya. Gitu. Misalnya Indonesia membebaskan tarif untuk tarif sebesar jadi tinggal 2%. Nah, itu harus dilakukan sama ke seluruh negara lainnya. Kecuali kalau negara itu memang terikat dalam custom union. Custom union itu apa? Negara ekonomi persemakmuran. Kayak eh, Uni Eropa, ASEAN, nah itu. Itu pengecualiannya. Pengecualiannya adalah karena eh custom union itu misalnya custom unionnya itu berdiri sebelum pasal ini ada gitu. Kan kalau misalnya MFN ini kan di tahun 98 ya, 98 kalau nggak salah. Sementara ASEAN itu jauh sebelum GATT. Nah, jadi eh perlakuan yang sama ini harus dilakukan segera dan tanpa syarat. Kalau di klausulnya, kalau teman-teman lihat, immediately and unconditionally. Jadi begitu ada kebijakan, misalnya kebijakan impor, nah itu harus segera dilaksanakan sama untuk semua anggota dan tanpa syarat. Nggak boleh tuh ada syarat, eh, Brazil boleh tarif 1% asalkan bla 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 bla. Nah itu nggak boleh. Nah dan ini pernah nih kejadian teman-teman. Jadi ini kalau nggak salah Brazil deh. Seingat saya itu Brazil. Jadi di Amerika, jadi Brazil itu kan termasuk salah satu importer kopi terbesar ya. Nah, jadi Amerika itu menetapkan syarat untuk impor kopi. Nah, kopinya itu kalau nggak salah ya, ini saya waktu S2 dulu soalnya belajar case-nya, jadi udah agak lama. Jadi kopinya, syarat yang ditetapkan Amerika itu kopinya harus dari, eh, anggaplah kita dari Arabica grade A. Dan harus memiliki kadar air 60% kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya setiap komoditas kopi yang memenuhi syarat itu bisa masuk ke Amerika. Lalu Brazil ngajuin banding nih, gugat. Kenapa? Karena seluruh komoditas kopi Brazil itu tidak memenuhi syarat itu. Gitu. Seluruh jadi seluruh seluruh kopi di Brazil itu bukan jenis Arabica A dan memiliki kadar air yang lebih tinggi gitu misalnya. Nah, jadi Brazil menggugat Amerika karena melanggar prinsip MFN gitu. Kenapa? Karena cuma Brazil yang terkena impact kebijakan itu. Makanya digugat. Itu salah satu case-nya ya. Yang selanjutnya, prinsip national treatment. Ada yang bisa jelasin? Saya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Boleh, Tia boleh. Jadi prinsip national treatment itu setelah barang dari luar negeri masuk ke negara kita, mereka itu harus diperlakukan sama, Bu. Kayak barang dari dalam negeri tersebut. Nggak kayak Korea tadi, Bu, yang daging Indonesia dipisahin tempatnya, Bu. Mm-mm. Nah, seperti itu, Bu. Nggak Oh, boleh mendiskriminasi. oke, terima kasih, Tia.
Nah, jadi prinsip national treatment itu teman-teman maksudnya ya, jadi produk negara yang diimpor ke suatu negara, jadi kalau ada produk asing masuk ke sebuah negara, harus diperlakukan sama seperti produk dalam negeri. Nggak boleh tuh didiskriminasi produk produk dalam negeri yang lebih unggul atau diutamakan gitu. Berlaku juga di pajak, pungutan gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya kasus di Korea. Indonesia Korea Bovine Meat deh kalau kalian mau cari tahu tentang kasusnya kalau nggak salah ya. Jadi, daging dari Indonesia itu masuk ke koridor yang berbeda dari daging lokal Korea. Yang mana eh itu daging lokal Korea itu jadi kayak di koridor pertama, lalu daging Indonesia itu di koridor kedua atau di belakangnya gitu. Nah, penempatan posisi ini sebenarnya kalau dia nggak ngaruh lah, cuma penempatan posisi di toko doang. Tapi kalau teman-teman belanja otomatis itu ngaruh kan? Ngaruh karena apa? Karena kita melihat pertama kali yang kita lihat itu daging Korea gitu. Dan apalagi kalau misalnya case yang belanjanya warga Korea, otomatis eh mereka akan membeli dengan harga yang tidak terlalu jauh beda, misalnya mereka akan beli daging yang mereka pertama lihat gitu. Nah, ini salah satu national treatment. Karena apa? Karena produk Indonesia yang masuk ke Korea itu mendapatkan posisi yang tidak menguntungkan kalau dibandingkan produk Koreanya. Eh, NT ini national treatment ini ada di pasal 3 kalau teman-teman mau lihat detailnya. Lalu selanjutnya prinsip larangan atau restriksi kuantitatif. Silakan, ada yang mau bantu jelasin? Saya, Bu. Silakan, Ayu. Larangan restriksi kuantitatif itu maksudnya negara itu nggak boleh membatasi jumlah impor atau ekspor secara berlebihan, Bu. Contohnya Indonesia itu nggak boleh bilang ke Korea misalnya, dia kasih kuota. Barang yang masuk dari Korea itu cuma 100 barang ya, itu nggak boleh digituin, Bu. Jadi nggak boleh ada pembatasan kuantitatif. Oke, benar. Jadi uh, tujuan GATT itu ya awalnya itu teman-teman untuk mengurangi rintangan restriksi kuantitatif. Karena dulu sebelum ada GATT ya, negara-negara lain itu seenaknya aja tuh netapin batasan kuantitatif itu seenaknya aja. Dikasih kuota lah, lalu harus punya lisensi lah, harus punya apalah gitu. Nah, larangan-larangan kuantitatif gini akan mengganggu arus perdagangan internasional gitu. Makanya GATT itu menerapkan prinsip larangan restriksi kuantitatif. Jadi, kalaupun negara mau menerapkan restriksi, hanya boleh melalui tarif. Nah, syarat-syarat yang kayak kuota itu nggak boleh. Pengecualiannya adalah kalau misalnya ada supporting teorinya, supporting evidence. Tuh. Misalnya, kayak beras. Indonesia itu sering menerapkan kuota impor beras. Kenapa? Kenapa di kuota impor berasnya? Agar petani Indonesia nggak kalah, gitu. Nanti ini kita belajar juga di kepabeanan ya, tentang lartas. Lalu misalnya, eh, logam. Indonesia itu melarang ekspor logam mentah, membatasi. Tapi untuk beberapa case akan dilarang. Biji nikel gitu. Kenapa? Karena kita sedang hilirisasi. Jadi kalau bisa, logam itu keluar dengan harga yang tinggi, bukan harga yang murah dalam bentuk biji nikel itu. Itu boleh, asal ada supporting evidence-nya. Gitu. Dan supporting evidence itu apa? Berarti harus ada buktinya, harus ada hasil penyelidikan, lalu dari WTO juga harus cross-check tuh ke Indonesia, apakah benar nih ada kayak gini. Tuh. Kalau nggak kebuk eh, appeal-nya ini tidak terbukti, maka akan dilarang. Nggak boleh kalian nerapin kuota kayak gini, gitu. Nah, selanjutnya adalah prinsip perlindungan melalui tarif tadi, karena
WTO itu kan nggak boleh tuh restriksi kuantitatif tuh nggak boleh. Jadi satu-satunya pembatasan yang diperbolehkan adalah dengan tarif. Kalau makanya kalau teman-teman lihat sistemnya tuh sekarang gini, kalau di Indonesia ya, kalau kuota impor itu maksudnya apa? Impor cuma boleh 100 ton misalnya, 100 ton beras. Kalau udah 100 ton nggak boleh lagi. Nah, itu restriksi kuantitatif. Tapi kalau perlindungan melalui tarif, sistemnya gini, dikasih kuota impor 100 ton, ketika sudah lewat 100 ton, maka tarif impornya akan dinaikkan. Itu. Itu cara perlindungannya seperti itu, jadi. Jadi misalnya kayak tahun ini sudah ngimpor 100 ton beras nih Indonesia. Otomatis kalau ada yang mau impor lagi, misalnya beras itu tarifnya kalau nggak salah 1,5 atau 2% gitu. Nah, setelah melewati kuota 100 ton itu, maka tarif impornya, bea keluarnya akan dinaikkan jadi 5% misalnya gitu. Untuk menekannya, caranya gitu. Jadi, eh dalam WTO ini cuma boleh mengatur itu melalui tarif. Kayak misalnya, tapi kalau sertifikasi halal dan lain-lain itu seperti tadi harus ada supporting evidence-nya. Lalu yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima, prinsip resiprositas, ada yang bisa jelasin? Izin Silakan. dulu. Boleh, silakan. Jadi Bu, prinsip resiprositas ini itu saling saling memberikan perlakuan timbal balik antar anggota WTO dalam perdagangan internasional. Jadi misalnya satu negara itu memberikan konsesi ataupun penurunan hambatan perdagangan seperti melalui tarif, maka negara lain juga diharapkan memberikan konsesi serupa sebagai imbalan. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan keuntungan antar anggota WTO dan juga menghindari situasi di mana hanya satu pihak saja yang menerima ataupun menikmati manfaat dari perdagangan itu. Oke, terima kasih Maria. Jadi ya teman-teman, prinsip resiprositas itu maksudnya adalah prinsip timbal balik. Prinsip timbal balik itu apa? Jadi, ini prinsip paling fundamental dalam GATT. Jadi, eh, kalau nggak salah ada di preambulnya malah, ada di pembukaannya ya. Jadi being desirous of contributing to this objective, intinya ya, kalau kita baik sama negara lain harus sama feedbacknya ke kita. Nah, itu prinsip resiprositas. Jadi, perundingan tarif itu harus dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, menurut teman-teman kebijakan Trump kemarin ekspor impor tuh melanggar prinsip ini nggak? Menurut teman-teman gimana? Kita kena berapa ekspor kita? 35% kan ya? Kalau menurut teman-teman gimana? Melanggar prinsip resiprositas nggak? Aduh, ayo coba silakan. Nanti kita akan ada bahas geopolitik soalnya teman-teman. Jadi teman-teman harus mulai baca tipis-tipis nih soal isu-isu international trade gini. Silakan. Ada yang bisa jawab? Menurut teman-teman kebijakan hasil perundingan Prabowo sama Trump kemarin itu melanggar prinsip ini nggak?